Aidina Zahra kembali menemani Anda untuk program Obat Hati Sahabat ya, dari pukul 16 sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini 24 Mei 2025 Sahabat Kis. Untuk hari ini kita bersama dengan Alusta kita yang sudah hadir ya di sore hari ini, Ustaz Martua dari Muda SPD. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan nanti insya Allah ya, bismillah sahabat guys, kalau menyusul. Iya, menyusul. Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA ya, nanti akan menyusul ke sini, nanti akan kita sapa beliau sahabat. Saat ini kita mulai dulu sahabat untuk yang pertama ya, tausiah pembuka dari Al-Ustadz kita tentang tema kita di sore hari ini, rumah tangga yang bertakwa. Betul ya? Iya, benar sekali Mbak Airin. Baik sahabat, kita dengarkan sama-sama bagaimana tentang rumah tangga yang bertakwa itu. Dan sahabat guys, kita dengarkan dan simak bersama, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Airin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi al-arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji dan syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia sehingga kita masih bisa bertemu di dalam program Obat Hati sebagaimana yang biasa kita ikuti, yaitu di setiap hari Sabtu sore ba'da asar ya. Dan insya Allah program ini akan berjalan kurang lebih 1 jam ke depan bersama Tuan Guru kita, ada Tuan Guru Ustadz Muhammad Arkan LCMA. Beliau juga telah berhadir di studio kita pada sore hari ini, dan insya Allah program ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan keberkahan bagi seluruh pendengar Obat Hati di radio 106,6 KIS FM Padang Sidimpuan dimanapun berada. Dan sore ini ada kita bersama announcer kita, yaitu Mbak Airin yang senantiasa setia menemani program Obat Hati ini. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema kita pada kesempatan kali ini yaitu seputar rumah tangga yang bertakwa. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang rumah tangga yang bertakwa adalah berarti kita berbicara tentang bagaimana sebuah ikatan rumah tangga yang di dalamnya dibangun regenerasi anak keturunan yang bertakwa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripadanya Allah memperkembangbiakkan anak keturunan manusia sebagai generasi penerus di muka bumi ini. Begitu juga dengan kita, anak keturunan cucu Nabi Adam, yang dengan harapan insya Allah di dalam rumah tangga itu ada regenerasi iman dan takwa, yaitu orang tua, ayah dan ibu yang mewariskan ketakwaan kepada anak-anak mereka sebagaimana para pendahulu kita dan nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Dulu juga para pendahulu kita, kakek kita Nabi Ibrahim alaihissalam juga mewariskan regenerasi ketakwaan kepada keturunannya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan anak keturunannya. Oleh karena itu, begitu juga harapan kita bahwa rumah tangga kaum muslimin dimanapun berada hari ini adalah rumah tangga
yang mewariskan keimanan dan ketakwaan kepada generasinya. Oleh karena itu, sudah seharusnya para orang tua kaum muslimin dimanapun berada, mereka menjadi orang tua yang sepenuhnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan ketaatan mereka kepada Allah, dengan ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan mereka berkah, yaitu berupa keturunan anak yang soleh-solehah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itulah kenapa rumah tangga yang layak menjadi contoh salah satunya adalah rumah tangga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan begitu juga dengan rumah tangga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya adalah contoh daripada rumah tangga yang menginspirasi kaum muslimin, rumah tangga yang diisi dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rumah tangga itu, rumah tangga manusia mulia yang dua orang itu menjadi rumah tangga yang senantiasa didoakan oleh jutaan kaum muslimin sampai nanti menjelang berakhirnya masa daripada dunia ini, di mana di dalam setiap sholat kita selalu mendoakan kedua manusia mulia itu, karena memang di dalam keluarga mereka, di dalam rumah tangga mereka tidak ada cacat celah. Itulah kenapa kita selalu menselawati rumah tangga manusia mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita selalu mengatakan, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah rumah tangga kaum muslimin, rumah tangga yang mulia, yang menjadi contoh sosok teladan bagi siapapun di muka bumi hari ini. Oleh karena itu, pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita menjadikan rumah tangga kita itu rumah tangga yang diisi dengan sinar iman dan takwa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketakwaan itu sebagai standar nilai di dalam menentukan sebuah kelulusan, apalagi yang namanya kelulusan di dalam rumah tangga. Bukankah di dunia ini, ketika kita ingin menilai sesuatu, tentu ada standar nilai untuk menentukan baik buruk, menentukan lulus dan tidak lulus. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan hamba-hambanya, yaitu manusia ini. Tentu Allah juga memberikan standar nilai, di mana manusia yang dianggap lulus adalah manusia yang dipenuhi rasa iman dan takwa di dalam hatinya, terutama di dalam keluarganya kaum muslimin. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita kaum muslimin rumah tangganya senantiasa di dalam ketakwaan, sehingga rumah tangga itu terjauh dari pengaruh iblis, dari godaan setan. Karena memang setan sampai hari ini tidak akan pernah berhenti menggoda bagaimana agar rumah tangga kaum muslimin tergelincir di dalam jurang kehinaan, terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa iblis nanti menggoda rumah tangga kaum muslimin agar ikut menjadi bersama mereka, menjadi salah satu penghuni neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, dengan iman dan takwa, rumah tangga kaum muslimin akan menjadi rumah tangga yang dipenuhi keberkahan, yang dipenuhi kebahagiaan, di mana nilai-nilai Islam ditanamkan bukan hanya oleh suami kepada istrinya, tetapi nilai-nilai Islam juga ditanamkan kepada generasi anak keturunannya, bahkan kepada cucu-cucunya. Inilah yang selalu kita doakan di dalam sholat kita. Kita selalu membacakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Oleh karena itu, dengan ayah yang bertakwa, dengan ibu yang bertakwa, maka nanti lahirlah generasi yang iman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cucu-cucunya juga menjadi generasi cucu-cucu yang bertakwa, yang senantiasa taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dengan begitulah insya Allah keberkahan itu akan Allah turunkan bagi keluarga-keluarga kaum muslimin. Dan apabila keluarga-keluarga kaum muslimin itu menjadi keluarga-keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan menurunkan keberkahan. Sebagaimana Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau seandainya, kata Allah,
penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji, maka pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Maka pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah standar nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum," bahwa yang paling mulia di antara kamu adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sampaikan di minggu yang lalu, bahwa antara suami dan istri juga sama-sama punya posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama punya kesempatan untuk meraih derajat mulia, yaitu siapa yang paling bertakwa di antara mereka, maka itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana kita hidup di dunia ini tentu dipenuhi dengan nilai-nilai standar, maka standar menurut Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling beriman, maka dia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semua punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan anak cucu keturunan kita. Oleh karena itu, dari studio 106,6 Kiss FM ini kami menyampaikan agar seluruh para orang tua dimanapun berada menanamkan nilai-nilai akidah, menanamkan nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjaga keluarga itu agar terjauh daripada godaan iblis, godaan setan. Karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa setan akan senantiasa menggelincirkan dan berusaha menghancurkan bangunan keluarga kaum muslimin. Kenapa? Karena memang rumah tangga kaum muslimin adalah rumah tangga yang amat mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami menyampaikan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan begitu rumah tangga bertakwa akan tercapai dengan kita bersama-sama taat, patuh, tunduk kepada